Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nela Fiderkayani dengan NIM 23170511183 dari kelas 4A. Kehadiran saya di sini untuk menjelaskan mengenai UTS Akuntansi Keberlanjutan, yang dimana UTS tersebut diminta untuk membuat GRI mengenai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebelum masuk ke penjelasan inti, saya akan menjelaskan latar belakang mengenai perusahaan yang saya buat. Yang saya buat yaitu perusahaan mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1990 sebagai PT Panganjaya Intikusuma. Perusahaan ini telah mengalami berbagai perubahan nama dan transformasi, termasuk penggabungan beberapa anak perusahaan dan penawaran umum perdana atau IPO yang membuat namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Saat ini, Indofood dikenal sebagai produsen berbagai jenis makanan dan minuman, termasuk mie instan seperti Indomie, Sarimi, dan Popmie, serta produk lainnya seperti Citato, Jets, Promina, dan banyak lagi. Perusahaan ini memiliki komitmen untuk menghasilkan produk berkualitas, aman, dan halal, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi, yang dimana ada GRI 201/1 tentang nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan distribusikan, yang dimana PT Indofood melaporkan nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan kepada pemangku kepentingan melalui pendapatan neto sebesar 110,83 triliun, laba sebesar 19,69 triliun, serta total aset mencapai 186,59 triliun. Hal ini mencerminkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Nilai ekonomi yang didistribusikan juga mencakup penyelesaian karyawan, pembayaran pajak, dan pembagian dividen. Yang selanjutnya yaitu GRI 203/2, yang dimana mengenai dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Yang dimana PT Indofood menjalankan kemitraan dengan lebih dari 80.000 petani dan petani plasma melalui model bisnis inklusif. Selain itu, program Bogasari Mitra Card atau BMC menjangkau lebih dari 53 wirausahawan kecil menengah dengan pelatihan, asuransi, dan akses kredit. Program ini memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekitar dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya yaitu GRI 204/1, yang dimana mengenai proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal, yang dimana perusahaan memprioritaskan pasokan lokal untuk bahan baku seperti gandum, gula kelapa, dan susu, serta meluncurkan Responsible Supplier Guidelines bagi mitra untuk menilai dan meningkatkan standar kekeringan mereka. Pendekatan ini memperkuat rantai pasok dan mendukung UMKM Indonesia. Baik, aspek selanjutnya yaitu mengenai aspek lingkungan, yang dimana ada GRI 302/1 mengenai konsumsi energi dalam organisasi, yang dimana sebanyak 66,1% energi yang digunakan berasal dari sumber terbarukan seperti biomasa dan panel surya, termasuk 99% pemanfaatan energi terbarukan di unit kelapa sawit atau PKS. Selanjutnya yaitu ada GRI 302/3 mengenai intensitas energi, yang dimana intensitas energi tahun 2023 mencatat sebesar 2,62 GJ atau ton produk, menunjukkan peningkatan efisiensi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga ada GRI 303/3 mengenai pengambilan air, yang dimana seluruh 104 unit manufaktur melaporkan data pengambilan air. Indofood mengurangi intensitas air sebesar 5,6% dibandingkan tahun 2018 dan menerapkan teknologi daur ulang. Selanjutnya yaitu ada GRI 303/5 mengenai konsumsi air, yang dimana penggunaan air laut melalui teknologi refresh
osmosis dilakukan oleh grup Bogasari untuk mendukung konservasi air. Selanjutnya yaitu ada GRI 304-3, yang dimana mengenai habitat yang dilindungi atau direstorasi. PT Indofood berhasil melindungi 24.936 hektar are bernilai konservasi tinggi dan melakukan penanaman pohon dan bakau yang mengurangi 10.500 ton emisi CO2 per tahun. Selanjutnya yaitu ada GRI 305-1 mengenai emisi GRK langsung, yang dimana perusahaan melaporkan emisi GRA langsung dari penggunaan bahan bakar dalam operasi. Selanjutnya ada GRI 305-5 mengenai pengurangan emisi GRK. PT Indofood mencatat penurunan emisi GRK absolut sebesar 8% dan penurunan intensitas emisi sebesar 8,4% dibandingkan tahun 2018. Lalu ada GRI 306-2 yang dimana mengenai pengelolaan limbah. Sebanyak 100% limbah padat tidak berbahaya dari proses produksi seperti kemasan karton dan plastik telah didaur ulang. Selain itu, 5,87 juta ton limbah biomasa dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Selanjutnya ada GRI 307-1 mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan, yang dimana pada PT ini tidak terdapat pelanggaran atau sanksi lingkungan selama 2023, menunjukkan kepatuhan penuh terhadap regulasi. Lalu ada GRI 308-1 mengenai kriteria lingkungan baru untuk pemasok, yang dimana PT Indofood meluncurkan pedoman pemasok bertanggung jawab yang mewajibkan pemasok untuk melakukan penilaian mandiri dalam aspek keberlanjutan. Yang terakhir yaitu ada aspek sosial, yang dimana ada GRI 401-1 mengenai perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan, yang dimana PT Indofood memberdayakan lebih dari 91.000 karyawan dan membuka peluang kerja baru di seluruh wilayah operasionalnya. Pekerja memiliki kebebasan bergabung dalam serikat pekerja, dengan 42,3% karyawan telah menjadi anggota. Selanjutnya ada GRI 403-9 mengenai kecelakaan kerja, yang dimana pada PT ini tidak terdapat kecelakaan kerja di 161 dari 226 unit operasional pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan implementasi sistem manajemen K3 yang efektif. Lalu ada GRI 404-2 mengenai program peningkatan keterampilan karyawan, yang dimana program pelatihan seperti Bogasari Baking Center dan Cheesing Factory membantu meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dan pelajar vokasi. Lalu ada GRI 413-1 mengenai kegiatan yang melibatkan masyarakat lokal, yang dimana perusahaan memberikan dukungan pada posyandu di 10 provinsi serta memberikan edukasi gizi kepada lebih dari 950.000 ibu dan anak melalui program Indofood Nutrition Care. Lalu ada GRI 417-2 mengenai insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan produk, yang dimana seluruh produk Indofood telah bersertifikasi halal dan memenuhi standar keamanan pangan. Selain itu, Indofood menyediakan produk dengan label pilihan lebih sehat untuk mendukung kesehatan masyarakat. Lalu ada GRI 401-2 mengenai tunjangan yang diberikan kepada masyarakat tetap, yang dimana karyawan tetap menerima jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan fasilitas lainnya yang didapat dari PT Indofood. Selanjutnya yaitu mengenai ada GRI 402-1 mengenai pemberitahuan perubahan operasional, yang dimana setiap perubahan besar disampaikan kepada pekerja melalui mekanisme dialog sosial dan serikat pekerja. Lalu ada GRI 403-1 mengenai sistem manajemen K3,
yang dimana 161 dari 226 unit operasional mencatat nihil kecelakaan kerja pada 2023. Lalu ada GRI 403 strip 6 mengenai peningkatan kesehatan pekerja, yang dimana program kesehatan kerja dan kesejahteraan termasuk pemeriksaan rutin dan konseling. Lalu ada GRI 405 strip 1 mengenai keanekaragaman dan kesetaraan peluang, yang dimana sebesar 42,3% karyawan menjadi anggota serikat pekerja. Tidak ada diskriminasi dalam rekrutmen. Lalu ada GRI 416 strip 1 mengenai penilaian dampak kesehatan dan keselamatan produk, yang dimana semua produk tersertifikasi halal dan telah lulus uji keamanan pangan internasional. Baik, sekian presentasi yang dapat saya bawakan mengenai tugas UTS Akuntansi Keberlanjutan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.